Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin L, NIM 2131037000139, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Penerapan Nilai-nilai dalam Kehidupan Sehari-hari dan sebagai Pendidikan Karakter Pancasila. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang. Pancasila dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang setiap warganya harus hafal dan mematuhi segala isi dalam Pancasila tersebut. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi semata, tanpa memperdulikan makna dan manfaatnya dalam kehidupan. Tanpa kita sadari bahwa nilai-nilai makna yang terkandung dalam Pancasila sangat berguna dan bermanfaat. Pendidikan karakter yang merupakan upaya mewujudkan minat Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh realita yang berkembang saat ini di lembaga pendidikan dengan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia saat ini. Membina dan mendidik karakter dalam arti untuk membentuk positif karakter atau generasi muda bangsa ini. Agar positif karakter terbentuk, maka perlu pembiasaan mandiri, sopan santun, kreatif dan tangkas, rajin bekerja, dan punya tanggung jawab. Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat, agar masyarakat mematuhi dan menganut nilai-nilai dalam Pancasila, karena nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai banyak makna untuk kehidupan sehari-hari dalam beragama, memberikan pendapat, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian nilai? Kedua, apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang keempat, bagaimana penerapan Pancasila dalam pendidikan karakter? Yang kelima, apa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila? Kemudian kita masuk kepada tujuan. Yang pertama, mengetahui pengertian nilai. Yang kedua, apa makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketiga, mengetahui pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 2 atau pembahasan. Di dalam mewujudkan Pancasila sebagai falsafah bangsa atau sebagai cita-cita kehidupan, maka terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia yang kokoh, kuat menjadi syarat untuk membangun NKRI ini. Kita harus ingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak akan menjadi dengan sendirinya atau spontan, akan tetapi harus diusahakan. Untuk itu diperlukan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran mengenai rasa kesatuan dan persatuan berbangsa, juga memperbaiki nilai-nilai yang telah menyimpang dan mengembalikannya ke nilai-nilai yang sesuai demi kesatuan negara Indonesia, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan melalui pendidikan karakter bagi para generasi bangsa. Yang pertama, pengertian nilai. Nilai adalah ukuran, patokan-patokan, anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Selain itu, nilai memberi arah bagi tindakan seseorang. Nilai dianut oleh banyak orang dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu yang benar atau pantas. Menurut Laning Dwi Pina dan Wismulyani Endar 2009, fungsi nilai sebagai pembentuk cara berpikir dan berperilaku yang ideal dalam masyarakat. Nilai dapat menciptakan semangat pada manusia untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Nilai dapat digunakan sebagai alat pengawas perilaku seseorang dalam masyarakat. Nilai dapat mendorong, menuntun, dan menekan orang untuk berbuat baik. Nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di antara anggota masyarakat. Kemudian, makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama itu nilai ketuhanan atau religiusitas. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu, sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Memahami ketuhanan sebagai pandangan hidup adalah mewujudkan masyarakat yang berketuhanan
yakni membangun masyarakat Indonesia yang memiliki jiwa maupun semangat untuk mencapai ridho Tuhan dalam setiap perbuatan baik yang dilakukannya. Kemudian nilai kemanusiaan atau moralitas. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya tentu lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, lebih mungkin untuk mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur dan mengenai hukum universal. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia atau kebangsaan. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Persatuan Indonesia bukan sebuah sikap maupun pandangan dogmatik dan sempit, namun harus menjadi upaya untuk melihat diri sendiri secara lebih objektif dari dunia luar. Kemudian, nilai permusyawaratan dan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Prinsip-prinsip kerakyatan yang menjadi cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia mengarahkan potensi mereka dalam dunia modern, yakni kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Kemudian kita masuk kepada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai religius antara lain kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Sebagai contoh, menyayangi tumbuh-tumbuhan dan merawatnya, selalu menjaga kebersihan dan sebagainya. Dalam Islam bahkan ditekankan bahwa Allah tidak suka pada orang-orang yang membuat kerusakan di muka. Kemudian kita masuk pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini antara lain sebagai berikut. Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya. Penerapan, pengamalan atau aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hak untuk setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Dalam pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa ketentuan pada ayat 1 di atas dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi atau patriotisme. Pengakuan terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa atau berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Cinta bangsa akan bangsa dan negara Indonesia atau nasionalisme. Penerapan sila ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain
dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah, dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerapan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan. Dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung nilai-nilai kerakyatan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian penerapan nilai ini tampak pada ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketentuan MPR RI nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN, yang bagian mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian kita masuk pada penerapan nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter atau religius, sikap dan perilaku yang patuh melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Jujur, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya. Kemudian disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, cinta tanah air, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, semangat kebangsaan, menghargai prestasi, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Itulah penerapan dan pengenalan nilai setiap butiran Pancasila yang harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai Pancasila. Kemudian kita masuk pada pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila pada karakter. Menumbuh rasa cinta kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Menumbuhkan rasa cinta kepada anggota keluarga. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menumbuhkan rasa dan sikap toleransi. Menumbuhkan ras dan sikap gotong royong dan bekerja sama. Menumbuhkan sikap tenggang rasa. Menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah untuk mufakat. Kemudian kita masuk tahap terakhir, yaitu bab 3 atau penutup. Adapun kesimpulan, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman hidup, berbangsa, dan bernegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral, serta mampu dalam segala bidang. Adapun sarannya ialah diharapkan agar semua lapisan masyarakat dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tidak hanya sebatas mengetahui saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan. Dan penerapan pendidikan karakter harus ditanamkan sejak dini, agar kelak nilai Pancasila akan melekat dalam karakter dan kepribadian tiap individu dalam bermasyarakat, agar senantiasa tercipta bangsa Indonesia yang damai. Terima kasih.